Podcast Network Asia. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Jangan jalani hidup sesuai yang orang lain inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Art of Non-Conformity karya Chris Guillebeau. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas untuk hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Banyak orang melakukan suatu hal karena kebanyakan orang melakukan hal yang sama. Misalnya setelah lulus pendidikan, kita lalu mencari pekerjaan dan bekerja untuk orang lain. Kita terus bekerja hingga akhir menutup mata. Penulis ingin kita berpikir ulang soal hidup yang kita jalani. Apakah kita bahagia menjalani hidup seperti ini? Atau apakah ada yang ingin kita kejar dalam hidup? Apakah ada yang ingin kita wujudkan? Mungkin banyak orang bilang kamu gila atau kamu tidak bisa. Tidak apa-apa, setiap orang bebas berkata apapun. Seperti halnya kamu yang bebas menentukan hidupmu seperti apa. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, menjalani hidup yang kita inginkan. Penulis tidak anti dunia pendidikan. Seperti kebanyakan orang, dia juga telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal yang membuat dia khawatir, seseorang menjalani pendidikan karena masyarakat meminta mereka seperti itu, bukan karena adanya dorongan di dalam dirinya sendiri. Penulis mengibaratkan hal ini seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur atau dikenal sebagai sleepwalking. Hasilnya banyak orang merasa hidup mereka tidak bahagia. Ini fakta yang sangat disayangkan. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam hidupnya dan menjalani hidup seperti mayoritas orang. Lulus sekolah atau kuliah, bekerja 40 jam seminggu, mencicil rumah hingga puluhan tahun, dan sebagainya. Hidup ini memang terlihat lebih aman dan bebas dari tantangan, tapi tidak memuaskan. Ada contoh yang menarik dari Bernard Lopez. Awalnya, dia seperti kebanyakan orang, menjadi karyawan dan hidup dengan nyaman. Namun suatu hari, dia memutuskan untuk berhenti dan bersepeda melintasi Amerika Serikat. Tentunya hal ini tidak mudah. Selain tantangan fisik yang berat, dirinya juga menghadapi pertentangan dari lingkungan sekitar. Bernard pun tetap pada pendiriannya dan berkomitmen pada sesuatu yang telah dia tentukan di awal. Apa hasilnya? Sebuah pengalaman hidup yang baru, dan ternyata hal ini membuka dirinya pada peluang karir yang baru. Semua hal ini hanya bisa terwujud dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Apakah hidup saya ingin seperti ini saja? Apa yang saya inginkan dalam hidup? Mungkin sekarang kamu bersemangat, tapi ada hal yang mengganjal. Ada hal yang menahan kamu untuk tidak melangkah. Biasanya adalah rasa takut untuk berubah. Keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru memang menakutkan. Misalnya, kamu mungkin mendengar ada suara yang bilang kalau kamu tidak cukup baik atau kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu perlu menghadapi rasa takut apabila kamu ingin sukses. Semua dimulai dari mengakuinya. Kamu mengakui kalau rasa takut ini ada dan perlu kamu hadapi. Ada kisah menarik dari Sloan Baron, seorang pekerja amal yang berusia pertengahan 20-an di Amerika Serikat. Walaupun dia merasa takut pada komitmen awalnya, namun Sloan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menjadi sukarelawan dari sebuah organisasi non-profit. Hal ini lalu membawa dia ke Filipina untuk melakukan pekerjaan yang bermakna bagi dirinya. Perubahan karir ini awalnya membutuhkan dia untuk mengakui ketakutan di dalam dirinya dan mengubahnya ke arah yang positif. Kedua, jangan biarkan orang lain menghentikanmu. Dalam hidup, kamu pasti menemukan orang yang secara sadar ataupun tidak menghalangi kamu dalam mengejar apa yang kamu inginkan. Mungkin mereka mengatakan kalau kamu tidak bisa, hal ini tidak masuk akal, dan sebagainya. Penulis menyebut tipe orang ini sebagai gatekeepers atau penjaga gerbang. Ada contoh yang menarik. Seorang aktivis lingkungan bernama Tim DeChristopher berusaha menghentikan lelang tanah yang tidak adil di Utah, Amerika Serikat, karena hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan minyak besar. Tim ingin mencegah perusahaan tersebut menguasai tanah dan merusaknya. Namun ironis, dia harus berhadapan dengan Biro Pengelola Tanah Amerika Serikat.
Tim lalu mendaftar sebagai salah satu peserta dan berpura-pura untuk menawar hingga ke harga tertinggi. Namun tentunya dia tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli lahan yang ditawar. Penjualan ini lalu dianggap tidak sah dan lelang tanahnya dibatalkan. Sekarang, lahan tersebut dilindungi oleh pemerintah pusat. Ini adalah cara tim melindungi lingkungan dengan mengalahkan gatekeepers dalam permainannya sendiri. Apa kesamaan dari perusahaan atau orang yang sukses? Mereka memiliki pengikut yang membantu mereka untuk sukses. Sama halnya dengan kamu. Ketika kamu tahu tujuan hidup apa yang ingin kamu capai, kamu perlu sekelompok orang yang mendukung kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jika kamu misalnya bermimpi ingin jadi seniman, kamu butuh dukungan dari penggemar dan juga orang yang bersedia membeli karyamu. Pengikut kecil ini dibentuk dari karyamu sendiri. Bagaimana karyamu bisa membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penulis juga mengalami hal yang sama. Ketika dia memutuskan untuk membuat situs web yang mencatat perjalanannya keliling dunia, seorang teman bertanya, apa manfaatnya bagi orang seperti saya? Jadi, alih-alih hanya memasukkan esai perjalanan, penulis memutuskan untuk menambahkan topik yang berfokus pada pencapaian tujuan besar dan menciptakan hidup yang bebas. Sehingga hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan kebebasan sebagai tujuan utama, pengikutnya dapat melakukan perjalanan seperti yang dilakukan oleh penulis atau mengejar sesuatu yang berarti bagi mereka. Hal ini lalu mendorong banyak orang mengunjungi websitenya, hingga akhirnya penulis bisa mendapat penghasilan yang cukup. Ketiga, warisan untuk dunia. Apa yang kamu inginkan dari hidup ini? Apa yang dapat kamu tawarkan kepada dunia yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? Apapun jawaban kamu atas pertanyaan tersebut, kemungkinan besar itu merupakan awal dari pencarian untuk menjalani hidup seutuhnya dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi orang lain. Ini memang pertanyaan yang sulit. Banyak orang tidak pernah benar-benar berpikir, apa yang membuatnya dikenang ketika meninggal. Tentunya selain misalnya harta warisan bagi keluarga, apakah ada dampak yang lebih besar untuk diberikan kepada dunia? Misalnya yang dilakukan oleh Dr. Gary Parker. Dia tinggal di Afrika untuk melakukan operasi rekonstruksi gratis bagi pasien yang tidak memiliki perawatan medis yang memadai. Ketika Gary mulai memutuskan untuk membantu orang di sana, dia baru merasakan kalau pekerjaan tersebut memberikan dirinya makna dan kepuasan. Selama apa yang kamu mau tidak merugikan orang lain, kamu tidak perlu meminta maaf untuk mengejar mimpi atau ide tidak masuk akal yang kamu inginkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.